Waisya selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila kelas 5. Perkenalkan, saya Immanuel Syah dengan NIM 210802446 dari Fakultas MIPA akan menjelaskan tentang bela negara untuk memenuhi tugas sebelum diadakannya ujian akhir semester. Pada video ini akan dibagi ke dalam 6 sub pokok bahasan. Pertama, konsep bela negara. Kedua, unsur dasar bela negara. Ketiga, contoh-contoh bela negara. Keempat, sifat-sifat bela negara. Kelima, nilai-nilai bela negara. Dan keenam, ilustrasi model bela negara yang diterapkan di Indonesia. Masuk ke bagian yang pertama, konsep bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting bela negara dapat dikuat secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan. Keutuhan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya, kedaulatan, dan kemerdekaannya selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Kalau ancaman ini terjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan 3 tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan untuk memajukan kesejahteraan umum, tujuan keadaban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan kedamaian untuk berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dalam Undang-Undang Pasal 3. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesetiaan berkorban untuk membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, tercantum di sini. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah sebuah sikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa negara. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu unsur dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu contoh-contoh bela negara yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melestarikan budaya. 2. Belajar dengan rajin bagi para pelajar. 3. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara. 4. Mencintai produk-produk dalam negeri. Pemerintah Indonesia saat ini menjalankan program pelatihan bela negara yang terbuka bagi seluruh sistem masyarakat. Pada tanggal 22 Oktober 2015, Menteri Pertahanan Menhan Riyamizard Yakudu meresmikan pembukaan program bela negara. Program tersebut dimaksudkan untuk memperteguh keyakinan berdasarkan 5 unsur tersebut di atas, dan program ini bukanlah sebuah bentuk wajib militer. Pada tanggal 23 Februari 2016, Menhan Riyamizard Yakudu kembali meresmikan peluncuran situs web resmi atau portal bela negara. Portal tersebut dimaksudkan untuk menjadi sumber penyebaran informasi kepada masyarakat tentang program bela negara, dan masyarakat juga bisa memberikan saran dan masukan di portal tersebut. Pada tanggal 18 September tahun 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara tahun 2018 sampai 2019 yang menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018 sampai tahun 2019 dengan berpedoman pada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu sifat-sifat bela negara.
1. Sifat lunak. Psikologikal. Pemahaman ideologi negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai luhur bangsa, wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran bela negara. Psikal. Perjuangan mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi, menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional. Penanganan bencana dan menghadapi ancaman non-militer lainnya seperti ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Untuk sifat kerasnya, menghadapi ancaman militer. 1. Komponen utama, 2 komponen cadangan atau kombatan, 3 komponen pendukung atau non-kombatan. Masuk ke bagian kelima, yaitu nilai-nilai bela negara. Cinta tanah air adalah indikator cinta yang meliputi menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, memberikan kontribusi dan memajukan bangsa dan negara Indonesia, mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan indikator yang meliputi memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundangan-perundangan yang berlaku, mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungannya. Kemudian kita harus berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Berpartisipasi, menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Setia kepada Pancasila, karena Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran yang didasari pada Pancasila, pada kebenaran negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya. Setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Bahwa Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi memahami nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, setia pada Pancasila, dan meyakini sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemampuan awal bela negara. Yang pertama, secara psikis atau mental, memiliki sifat disiplin, mulai mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. 2. Secara fisik atau jasmani, memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Indikator nilai
Memiliki kemampuan awal bela negara meliputi memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya, ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, terus membina kemampuan jasmani dan rohaninya. Memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan. Kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu ilustrasi model bela negara yang bisa diterapkan di Indonesia. Ilustrasi atau gambaran program bela negara yang mungkin untuk diterapkan di Indonesia, meskipun pada akhirnya desain program bela negara yang baik perlu diformulasikan secara lebih matang oleh para ahli ketahanan, pertahanan, dan pendidikan untuk kemudian mendapatkan masukan dari berbagai stakeholders kunci. Program ini sesungguhnya hanya benar-benar bisa diterapkan apabila telah menjadi suatu proses keputusan politik negara tingkat tinggi. Oleh karena keselamatan bangsa Indonesia adalah kepentingan yang tertinggi dalam pembukaan konstitusi Indonesia, maka keputusan politik negara tingkat tinggi di Indonesia sangat perlu mempertimbangkan untuk menggunakan konsep bela negara. Model pendidikan bela negara yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan serta kegiatan kepanduan tentunya bertujuan untuk membentuk generasi muda yang peka terhadap lingkungan sekitarnya, dalam hal ini membangun benih kewaspadaan nasional serta ikut membangun suatu kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial yang baik akan ikut bermanfaat untuk mengurangi potensi tawuran, perkelahian antar kelompok pemuda dan konflik sosial lainnya yang bisa menjadi benih-benih perpecahan bangsa Indonesia. Formulasi pendidikan bela negara tersebut akan memperkuat gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan pada cara pandang generasi muda yang tercermin dalam pola sikap dan pola tindak mereka nantinya. Dalam hal ideologi, kegiatan tersebut mengenalkan generasi muda terhadap nilai-nilai utama Pancasila, yaitu gotong royong, sehingga cara pandang generasi muda akan lebih sulit untuk dipecah dan diadu domba, dan generasi muda akan lebih sulit untuk dipecah dan diadu domba. Dalam hal politik, mereka menjadi belajar bahwa untuk mencari kebenaran mereka tidak bisa bergantung pada sosial media yang kerap menjadi ajang penyebaran berita palsu atau hoax, namun hanya bisa dilihat dari kenyataan kehidupan masyarakat di lapangan. Hal ini akan membekali mereka dengan kemampuan moral judgment yang sangat penting dalam menjaga ketentraman di masyarakat, karena tanpa pendidikan yang membawa pada realita masyarakat, generasi muda ke depan akan mudah menjadi mangsa empuk dari hoax yang bertujuan memecah persatuan nasional. Dalam hal ekonomi, dengan pendidikan bela negara tersebut, peserta didik akan belajar bahwa kesenjangan sosial dapat menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia dan hanya bisa diselesaikan dengan mengadakan kegiatan ekonomi yang saling tolong-menolong serta memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, 450 jurnal hukum dan pembangunan tahun ke-48 nomor 3 Juli sampai September 2018, mereka juga akan menyadari bahwa suatu perekonomian mustahil dibangun tanpa berpikir dan bekerja secara disiplin. Dalam bidang sosial budaya, dengan bersentuhan dengan masyarakat, peserta didik akan membentuk dirinya menjadi karakter yang mudah mengenali dinamika sosial dan budaya di sekitarnya. Mereka akan belajar mengartikulasikan suatu informasi, suatu kemampuan yang sangat diperlukan di saat era digital ini. Karena saat masyarakat menjadi sangat kaya atas informasi, cara mengartikulasikan serta menyampaikan suatu informasi menjadi suatu kunci yang berkomunikasi. Ketidakmampuan dalam mengartikulasikan serta menyampaikan informasi pada dasarnya kerap menjadi awal pertengkaran yang tidak perlu dalam masyarakat. Dalam pertahanan keamanan,
para peserta didik akan bisa merasakan bahwa kedisiplinan, pemahaman akan masyarakat, serta bagaimana membangun jaringan komunikasi antar masyarakat yang beragam adalah kunci dari pertahanan keamanan negara itu sendiri, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Profesor Juwono Sudarsono dalam satu diskusi yang terbatas. Pertahanan keamanan yang terbaik adalah tumbuh dari keadilan sosial. Keadilan sosial meskipun suatu konsep yang abstrak dan sulit dijelaskan, namun akan mudah dipahami untuk kemudian di tengah-tengah generasi muda apabila dituangkan dalam interaksi yang nyata, mulai dari pembentukan konstruksi berpikir secara konsep hingga diwujudkan dalam perbuatan di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak serta wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya bela negara, yang dijelaskan kemudian oleh ayat 2 bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara adalah melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya